Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin. Saya dari kelas 6C Teknik Informatika. Saya datang ke DC Mall ini untuk bertanya-tanya sama tukang servis di area DC Mall ini untuk memenuhi ujian praktek hardware dasar. Oke, Bang, ini aku datang sini kan ada ujian ya. Jadi mau tanya-tanya gitu Bang tentang perbaikan komputer gitu. Jadi langsung aja lah Bang biar nggak lama kan. Untuk komputer tidak tampil itu biasanya kenapa Bang ya? Untuk komputer tidak tampil, biasanya penyebab komputer tidak tampil itu banyak faktor. Salah satunya yang paling umum itu di memorinya. Jadi ketika memori dari komputer itu rusak atau kotor, itu bisa menyebabkan tidak dapat menampilkan gambar di komputernya. Atau bisa jadi juga karena power supply yang tidak kuat asupan energinya atau arusnya, itu nanti bisa menyebabkan tidak kuatnya arus listrik yang mengalir di mainboardnya. Banyak faktor sih sebenarnya. Oke, berarti penyebab untuk memori rusak itu apa? Penyebab memori rusak itu karena overhead bisa jadi. Overhead dari sirkulasi udara yang tidak baik di dalam PC itu, di dalam komputer itu sirkulasinya nggak bagus, jadi dia menyebabkan panas yang berlebihan di memori, jadi menyebabkan IC dari memori ini lama-lama bakalan melemah. Nah, bisa juga karena debu yang terlalu banyak. Komputer yang tidak ada penanganan servisnya, apalagi tidak ada pembersihan beberapa bulan, itu bisa menumpuk debu gitu kan. Nah, jadi debu-debu ini bisa menutup jalur-jalur strip dari kaki-kakinya memori itu. Untuk berarti indikasi RAM itu bisa juga ya untuk yang komputer tidak tampil itu termasuk indikasi RAM rusak. Iya, salah satunya itu. Kalau yang tadi juga abang singgung kan indikasi power supply juga ya itu. Penyebab power supply-nya rusak itu apa tuh? Nah, kalau power supply ini kan kita langsung ke hubung sama listrik rumah ya, langsung 220 ya. Itu kalau penyebabnya banyak sih. Salah satunya itu kalau power supply itu dicolok terus menerus, apalagi kita nggak punya stabilizer dan arus rumah itu biasanya bolak-balik. Nanti api sama netralnya bisa bolak-balik secara dadakan, jadi arusnya itu balik ke komputer, lalu CPU ini bisa mengalami yang namanya short. Nah, seperti itu. Atau bisa juga karena faktor peletakan yang tidak baik, komputer ini jadi lembab sehingga power supply ini banyak jamur, dingin, jadi bisa mengakibatkan shock juga. Berarti komputer itu tidak baik juga bang ditaruh di tempat yang lembab ya? Iya betul. Tidak rekomendasi lah. Oke, untuk kalau laptop mati total itu kita cek pertama kalinya apa bang? Laptop mati total. Iya. Laptop mati total biasa kondisinya itu ditekan power tidak mau hidup sama sekali kan. Nah itu kita bisa coba cek awal itu power supply-nya dulu atau adaptornya. Kita colok casan itu apakah arusnya masuk apa enggak. Kalau misalnya arusnya masuk, kita bisa untuk ngecek powernya. Ketika kita tekan tombol power itu apakah apakah laptopnya itu menyala atau ada indikator menyalanya. Kalau misalnya tidak ada, itu baru kita bisa melanjutkan untuk pengecekan mainboard. Nah, untuk pengecekan mainboard pun biasanya kalau arus dari casannya itu tidak masuk, itu biasanya dikarenakan faktor IC casnya yang melemah atau memang udah mati. Oke, lanjut aja bang ya. Oke, boleh. Untuk kalau laptop tidak bisa dicas itu gimana? Laptop tidak bisa dicas. Iya. Nah, kebanyakan orang juga ketika laptop mereka tidak bisa dicas, mereka langsung mengklaim ini laptopnya rusak atau gimana, padahal mereka belum ngecek apa-apa gitu kan. Kalau laptop yang nggak bisa dicas itu biasanya ya paling ringan itu karena casannya rusak. Paling ringan. Nah, kedua, kalau misalnya dia memang casannya itu betul-betul udah dipastikan bisa, coba dicek soketnya. Kadang soketnya ada yang ketutup atau ada yang bengkok atau ada yang patah. Nah, kalaupun soketnya normal, nah itu kembali ke seperti laptop rusak tadi, kondisinya dia tidak bisa dicas. Kalau kondisinya nggak bisa dicas gini, itu harus dibongkar laptopnya. Jadi harus dicek kondisi mainboardnya, apakah IC casnya masih oke. Tapi ini untuk kasus komputer tidak bisa ngecas lalu tidak bisa tampil.
atau komputernya nggak bisa hidup, tapi kalau dicolok cas dia nggak masuk, itu bisa ditangani seperti itu. Tapi kalau kondisinya komputernya nyala, dicolok casnya hidup, atau nggak pakai baterai dia hidup, tapi ketika dicolok baterai dia nggak mau masuk baterainya, nggak mau dicas, baterainya yang rusak biasanya. Iya. Oh, kalau untuk solusi lain bang, install ulang komputer ya ketika Windows rusak, ada nggak solusi lain ya selain cancel ulang? Kalau misalnya OS itu rusak ya, Iya. apakah kita wajib install ulang atau enggak gitu ya? Sebenarnya sih kalau ada sebagian masalah dari Windows itu ringan, seperti dia cuman kehilangan booting, atau nanti biasanya tuh ada blue screen, nanti ada nunjukin file yang missingnya apa, itu kita masih bisa untuk mengcodingnya kembali atau melakukan repair dari Windowsnya itu sendiri tanpa instalasi. Tapi kalau kasusnya udah file di dalam Windows yang hilang, seperti file DLL itu yang paling rentan, itu jarang bisa di repair, itu ujung-ujungnya tetap nanti harus diinstal ulang. Jadi ada beberapa faktor yang harus diinstal ulang, ada yang nggak harus diinstal ulang. Tapi kalau untuk laptop nih Bang, yang biasa sering rusak itu di laptop itu apa? Laptop yang biasa sering rusak ya? Oh, kalau untuk kita di toko ini sih mayoritas kalau laptop rusak itu antara harddisknya yang rusak, nggak mau masuk Windows, terus harddisknya yang nggak mau kebaca lagi, atau mati, memang betul-betul mati seperti itu. Jadi kebanyakan karena kita ini para pengguna di Indonesia itu kebanyakan pekerja dan mahasiswa atau siswa ya, jadi bawa laptop itu pakai tas kan, kadang pakai motor, itu main jatuh-jatuhkan aja atau keguncang, itu banyak penyebabnya, banyak menyebabkan harddisk rusak seperti itu. Oke Bang, selanjutnya untuk kalau di toko abang ini kan abang jualan laptop juga ya? Iya, betul. Untuk trik milih-milih laptop yang bagus itu gimana? Untuk milih laptop second yang bagus. Nah, kalau milih laptop second yang bagus itu agak susah sih. Karena faktor secondnya kita nggak tahu dari mana kan. Ada yang faktor secondnya itu karena memang second dari servisan, dari barang rusak kita dinyalakan. Ada juga faktor dari memang barang ini dijual karena udah harus upgrade seperti itu kan. Jadi kita harus tahu dulu background dari si barangnya ini dari mana, dari proses repair kah, atau dari memang barang yang ditukar jual seperti itu. Jadi sebaiknya kalau bisa kita harus mengetahui background barangnya dan background penjualnya agar lebih aman. Kita harus tahu juga barang ini bergaransi atau tidak seperti itu. Karena nggak semua barang itu bagus, apalagi barang second. Sedangkan barang baru aja kadang bisa cepat rusak juga, ya seperti itu. Menyinggung soal upgrade tadi bang ya, berarti memungkinkan nggak laptop itu untuk di-upgrade? Bisa. Untuk laptop itu bisa di-upgrade asal prosesornya yang paling penting. Jadi seperti contoh kita ambil kasus seperti ini. Jadi ada beberapa, mungkin banyak teman-teman yang juga yang punya laptop itu nge-lag. Laptopnya nge-lag bang, padahal udah SSD, udah nambah RAM segini, udah nambah RAM 8 misalnya, SSD udah dipakai, nggak pakai harddisk lagi, kenapa masih lelet? Kita lihat dulu faktornya apa, kita lihat dulu laptopnya ini laptop jenis apa dan prosesornya apa. Kalau misalnya prosesornya cuma dual core yang ibaratnya speednya itu rendah, ya mau di upgrade juga percuma, bakalan lelet. Nah, tapi kalau misalnya dia punya core i7, dia bilang bang laptop saya lelet, kita lihat itu ternyata i7, kita ngecek juga, kita harus ngecek itu kenapa dia lelet padahal dia i7. Bisa jadi faktor dia lelet itu karena programnya berat. Pertama, memorinya kecil 4 GB tapi programnya banyak misalnya seperti itu, atau RAM-nya udah tinggi, prosesornya udah tinggi tapi nge-lag. Kita coba cek kondisi harddisknya. Kondisi harddisk yang bad sector itu bisa mengakibatkan komputer jadi lemot. Berarti ada cukup banyak pertanyaannya bang ya. Terima kasih banyak bang ya. Iya pak. Terima kasih. Dengar nggak?